Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu. Sebelum kita membuka pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin. Membaca Semoga dengannya kita membaca doa, pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki materi hari ini, yaitu tentang Wali Songo. Wali Songo adalah yang berarti 9 wali. Mereka terkenal sebagai penyebaran Islam dan memiliki metode dakwah yang unik dan efektif di Jawa. Nama-nama Wali Songo sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Langsung saja kita akan membahas beberapa tokoh tersebut. Yang pertama adalah Sunan Gresik. Sunan Gresik, beliau diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah pada awal abad 14 dan beliau wafat pada tahun 1419 Masehi di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Tengah. Sunan Gresik atau nama asli beliau adalah Maulana Malik Ibrahim dari Persia atau Iran dan menetap di Gresik, Jawa Timur. Kedatangannya menandai awal mula masuknya Islam secara signifikan ke Pulau Jawa. Peran beliau selain menjadi tokoh agama, beliau juga menjadi pemimpin yang bijaksana dan toleran. Selanjutnya, strategi dakwah beliau. Yang pertama, pendekatan personal dan teladan. Yang kedua, integrasi dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, pendirian institusi dakwah. Yang keempat, pendekatan kultural dan toleransi, hubungan dengan penguasa. Selain itu, Sunan Gresik juga menggunakan berbagai metode. Yang pertama ini jadi pedagang. Pedagang ini tujuannya untuk mencapai hubungan baik dan kepercayaan untuk sebelum memulai penyebaran ajaran Islam. Habis itu yang kedua, sebagai tabib, beliau nih membuka pertolongan atau pengobatan sebagai tabib untuk mencapai rasa empati beliau kepada masyarakat dan kepercayaan beliau sebelum menyebarkan ajaran agama dengan akhlak mulia. Wilayah dakwah beliau adalah Gresik dan sekitarnya menjadi pusat penyebaran Islam di Jawa Timur. Yang kedua yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel atau nama asli beliau adalah Maulana Rahmatullah. Bukan hanya seorang wali yang bijak, tetapi juga seorang ulama dan pendidik ulung. Beliau lahir di Champa, Vietnam pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel diperkirakan wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak, dimakamkan di sebelah Masjid Ampel. Beliau berperan krusial dalam pengembangan pendidikan Islam di Jawa. Kedatangannya ke Jawa Timur menandai babak baru dalam penyebaran Islam yang terstruktur dan sistematis. Strategi dakwah beliau adalah pengembangan pesantren sebagai pusat pendidikan, pendekatan intelektual, hubungan baik dengan penguasa, memanfaatkan jalur perdagangan. Selain itu, Sunan Ampel ini dipopulerkan karena metode beliau, yaitu metodenya adalah Mohlimo. Mohlimo adalah singkatan dari 5 hal yang harus dijauhi oleh masyarakat sekitarnya untuk mencapai kehidupan yang baik dan berakhlak mulia.
Oke. Muh 5 tersebut adalah terdiri dari yaitu yang pertama muhmain. Muhmain artinya tidak berjudi atau segala bentuk perjudian. Yang kedua muhgumbih yaitu tidak minum minuman keras. Yang ketiga muhmaling. Muhmaling tidak mencuri atau mengambil hak orang lain. Yang keempat muhmadat. Muhmadat yaitu tidak menggunakan narkoba. Yang kelima dan terakhir muhmadun. Muhmadun tidak berzina atau melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ya. Wilayah dakwah Sunan Ampel yaitu di Surabaya, khususnya daerah Ampel Denta, Jawa Timur. Dan yang terakhir kita akan memasuki pembahasan yaitu Sunan Gunung Jati. Beliau diperkirakan lahir sekitar tahun 1448 Masehi di Mekah Mukarramah dan wafat pada tahun 1568 Masehi di Cirebon. Sunan Gunung Jati atau nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah adalah sosok unik di antara Wali Songo. Beliau berhasil memadukan dakwah dengan pemerintahan, membangun Kesultanan Cirebon yang berpengaruh di Jawa Barat. Keberhasilannya menunjukkan bahwa dakwah dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk jalur politik dan pemerintahan. Strategi dakwah beliau adalah perkawinan politik untuk memperluas pengaruh, diplomasi dan kerjasama dengan penguasa, pengembangan kerajaan di Cirebon sebagai pusat kekuatan Islam, dan yang terakhir penggunaan seni dan budaya. Strategi dakwah Sunan Gunung Jati yaitu di berbagai wilayah Jawa Barat, khususnya Cirebon dan Banten. Ya. Karena materi kita pada hari ini telah selesai, maka dapat disimpulkan yaitu Wali Songo adalah 9 wali. Mereka terkenal karena metode mereka yang unik dalam penyebaran Islam di Jawa. Yang pertama, metode Sunan Gresik adalah dengan menjadi pedagang, tabib, dan berakhlak mulia. Sedangkan Sunan Ampel menggunakan metode Muh 5 yang terdiri dari muhmain, muhgumbih, muhmaling, muhmadat, dan muhmadun. Dan yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati yang memiliki metode penggunaan seni dan budaya. Sekian untuk kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.